Hanya beberapa contoh kata-katanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini tertarik untuk menyelesaikan satu masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini beberapa contoh yang bisa dilakukan ucapan-ucapan dalam menstabilkan identitas. Next. Validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenal basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia mesti ada tujuan. Memenuhi tujuan utama apa? Ya, kebebasan, cinta, ya, dan seterusnya. Kebutuhannya apa saat itu? Di sini ada yang guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain? Nah, kamu membutuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Itu beberapa contohnya. Next. Nah, untuk menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ya, itu kembali ke keyakinan dulu. Yang selanjutnya, nilai universal secara umum, nilai yang norma yang ada di sekitar kita. Dengan kesalahan yang sudah diperbuat, apakah sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan kita? Ya, kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Itu, ya. Nanti setelah ini, coba nanti ada jadi anak yang ada yang satu berperan, jadi anak yang melakukan kesalahan, dan nanti ada dari Bapak Ibu guru yang mencoba mempraktekkan, ya, mempraktekkan sudah melakukan segitiga restitusi. Ya, saya sih sudah pernah melakukannya meskipun, ya ini satu contoh, bisa diputar nggak ya? Cocok banget restitusi. Ya, mohon maaf karena volume kalau di kelas kan pakai mix Bu. melaksanakan tes semester. Ya, sudah melaksanakan tes semester. Mohon maaf, ini kita melaksanakan di situ dengan Raffi itu nilainya sama dengan Ryan. Ya, itu real Raffi nilainya sama dengan Ryan. Saya panggil. Kenapa sih ini? Terus dia nggak tahu saat itu karena memang tesnya sudah ini. Saya bilang, di nilai kamu, nilai PA ya PAS kemarin kok sama dengan teman kamu. Dimana akhirnya lama-kelamaan dia mengaku, saya nurun teman Bu. Saya gali terus nurun teman. Kenapa? Ya ternyata dia tidak belajar. Dan mayoritas yang anak-anak sudah saya kasih berusaha tindakan ini rata-rata memang penyebabnya satu HP.
Mereka banyak main HP sampai malam, mengindahkan tugas, tidak mengerjakan tugas, tidak belajar, bahkan sampai terlambat ke sekolah. Ya, untuk memantapkan, coba kita praktekkan. Salah satu guru menjadi siswa, misalnya terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, ya. Ini satu. Ada lagi Adib. Selamat pagi. Adib kayak kepala sekolah. Adib tahu nggak kenapa Adib Bu Guru panggil ke sini? Nggak tahu. Oke, coba kira-kira Adib di hari ini Adib ada nggak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas? Coba apa? Tidak mengerjakan PR, Bu. Oh, tidak mengerjakan PR. Oke. Oke. Kita ngobrol aja ya, Dip. Jadi Adib nggak usah merasa takut. Kita mau sharing, kita nggak mau cari tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, Ibu pengen tahu sih alasan Adib nggak mengerjakan PR itu kenapa? PR-nya sulit, Bu. Bapak saya tidur nggak mau mengajar. Oh, PR-nya sulit. Oke. Itu ngorok. Oke. Oke ya. Adib tidak mengerjakan PR karena Adib merasa PR-nya sulit. Terus oke, Adib sudah berusaha minta bantuan sama Bapak, tapi Bapak tidur, Ibu juga tidur gitu ya. Oke. Nah, yang mau Ibu tanyakan di sini, menurut Adib PR yang sulit itu yang seperti apa, Adib? Ya, Bu, yang matematika soalnya panjang-panjang, Bu. Oh, matematika soalnya panjang. Kalau boleh tahu siapa sih yang ngajar? Oh, Pak Sarno, iya, Ibu kenal ya. Oke, berarti Ibu tahu ya, Adib tidak mengerjakan PR karena menurut Adib itu sulit. Sudah berusaha tanya sama orang tua, tapi orang tua tidur gitu ya. Nah, kira-kira nih Adib, ke depannya kalau misalnya Adib menghadapi situasi yang sama seperti ini, apa yang mau Adib lakukan lagi atau usaha apa yang Adib mau lakukan biar tugasnya itu bisa terselesaikan dengan baik? Oh iya, Bu, kalau saya palinnya pergerakan basic, Bu. Ya. Yang pintar. Nyontok. Oke. Itu solusi menurut Adib. Ya. Oh, terima beres gitu ya. Oke, sekarang ini Dip, Ibu paham ya kalau matematika itu memang pelajaran yang mungkin butuh pemahaman lebih dalam gitu, harus fokus. Nah, tapi kalau misalnya Adib punya solusi berangkat pagi, nyontok, apakah teman yang Adib tuju itu mau dengan ikhlas memberikan jawabannya ke Adib? Ya, Bu, awalnya tidak ikhlas, Bu. Ya sedikit maksa. Sedikit maksa. Kalau memaksa itu kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kita yang sudah kita buat? Ya kalau tidak sesuai, Bu. Nah, Yang penting tidak dihukum. tidak dihukum gurunya. Bagaimana ini menciptakan motivasi intrinsik ini kalau muridnya ngeyel, Pak Heri? Pak Heri mau membantu melanjutkan. Ini sudah sampai validasi. Ngeyel nih muridnya. Oke. Coba sekarang kita fokus lagi cari solusi lain yang bisa bikin Adib itu mampu mengerjakan soal tapi nggak merugikan orang lain. Paling libur kali kalau bisa ya pulang sekolah, Bu. Ya. Oke, minta diajari sama Teman yang pintar, Bu. Nah, itu berarti Kalau bisa dua-duanya. Oke. Yang paling pintar dan cantik. Oke, berarti Adib sekarang sudah
menemukan solusi ya. Kira-kira mau dicoba kapan nih, Dip? Ya, minggu depan. Minggu depan, oke. Berarti Adip mulai minggu depan mau berusaha untuk mengerjakan tugas dengan cara bertanya kepada teman yang lebih pintar. Oke. Oke, terima kasih Adip. Terima kasih Bu Yulfa, tepuk tangan untuk beliau berdua. Kursinya Pak. Ya. Setidaknya dari apa yang sudah dipraktekkan tadi, kita sudah melihat bagaimana sih langkah menstabilkan identitas, bagaimana langkah validasi ya, dan bagaimana langkah untuk menanyakan keyakinan ya. Itu dari apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari keyakinan kelas dan budaya restitusi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin dari saya bukan pertanyaan gitu kan. Mari kita sama-sama mendiskusikan yang terjadi pada siswa kita yang mungkin, karena mohon maaf saya restitusi juga baru kita kemarin yang kelompoknya Zulfa juga, tapi memahami secara itu juga belum betul. Apalagi saya juga belum menerapkan keyakinan kelas di kelas yang saya ambil. Yang ingin saya share dengan teman-teman itu, bagaimana kita menyikapi dengan anak yang melakukan kesalahan. Kita ingin membangun kembali mereka sehingga menjadi punya mental yang kuat lagi. Pada anak-anak yang kesalahannya itu sudah menumpuk-numpuk, seperti yang kita alami pada siswa kelas 7F kemarin. Kita di sekolah sudah menerapkan sanksi. Nah, yang mari kita diskusikan, apakah sanksi yang kita lakukan kemarin itu, sanksi seperti itu sudah bisa membangun kesadaran anak itu, apa justru nanti malah membuat anak itu menjadi semakin terpuruk dengan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat anak itu. Jadi jangan sampai kita pihak sekolah menerapkan yang sanksi seperti itu kepada anak, tapi justru membuat anak itu semakin terpuruk sehingga nanti akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Dan ternyata apa yang dilakukan anak itu tadi kan memang hampir di semua negara melakukan seperti itu. Dan saya sepertinya kalau lihat seperti ini, saya termasuk orang yang sangat bersalah dalam dalam mensikapi anak itu, mensikapi apa yang sudah terjadi pada anak itu. Kalau melihat apa yang sudah saya serap meskipun baru ini belum saya pahami begitu dalam, saya sepertinya bagian dari orang yang belum benar di dalam menyikapi. Tapi mari kita sama-sama diskusikan dengan kita bertemu. Jadi restitusi kita itu betul-betul real kita laksanakan untuk anak-anak yang kok setiap hari seperti yang kita tangkap melakukan kesalahan lagi. Kita kan inginnya anak itu bisa sembuh tidak langsung kita kembalikan saja pada orang tua, tidak seperti itu karena fungsinya pendidikan kan bagaimana kita bisa menyembuh, istilahnya yang mengembalikan anak itu pada yang seharusnya, pada yang sebenarnya. Itu seperti itu Mari kita diskusikan Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan pendapat. Ya. Terima kasih atas masukannya dari Bu Esti. Ini merupakan PR bagi kita semua. Bagaimana mewujudkan budaya positif dari adanya keyakinan kelas dan restitusi prakteknya ini. Makanya ini PR yang tidak mudah. Ya, bagaimana ini yang jelas, yang pertama prosesnya ini adanya konsisten di setiap stakeholder dan interaksi antara semua pihak. Semua pihak di sekolah ini satu visi, satu suara. Ya, kita berusaha dulu. Oh ya,
alangkah yang pertama akan kita lakukan gimana? Masalahnya di sini ada beberapa yang perlu kita perbaiki untuk melangkah ke depannya. Ya, sebelum ke yang lain, ada yang berpendapat bagaimana apa yang akan kita lakukan? Usulan di sini nanti siapa tahu di acara ini nanti bisa membuahkan satu program, satu kegiatan lagi yang kira-kira bisa menelurkan anak-anak kita menjadi sembuh, yang mereka tadinya sakit, setengah sakit menjadi sembuh. Ya, ada yang berpendapat, Pak Heri, Abu Yulfatul. Terima kasih. Saya menambahkan betul seperti yang Bu Esti sampaikan tadi, bahwa ini PR sekali untuk kita. Bagaimana kalau kita melihat secara teori sih sepertinya masuk di akal, tapi pada saat pelaksanaan di lapangan ternyata kita menemui banyak tantangan, banyak hambatan, terutama tantangan untuk menurunkan ego dan juga kesabaran seluas Samudra Pasifik. Dulu pernah kami bahas Pak Heri pada saat di ruang kolaborasi, pernah kita tanyakan seperti itu, apakah hukuman itu boleh kita berikan kepada anak, karena kalau di dalam teori itu kan hukuman nggak boleh ya, kita harus melakukan pendekatan secara humanis, pendekatan personal, terus hukuman itu letaknya ada di paling bawah, boleh dilakukan ketika upaya-upaya yang sudah kita maksimalkan ternyata belum membuahkan hasil, hukuman itu boleh Pak, tapi itu pilihan yang paling akhir. Nah, terus pada saat itu di ruang kolaborasi kebetulan narasumber kami itu Bu Twi kalau nggak salah, dari instruktur dari BBGP itu menyatakan, Ibu sudah melakukan restitusi berapa kali kepada anak tersebut? Kita baru jawab sekitar 2 atau 3 kali. Saya merestitusi anak didik saya, karena beliau itu guru TK, itu 60 kali. 60 kali saja itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan atau situasi idealnya. Jadi jangan pernah, itu yang dikatakan Putwi, jangan pernah mengharapkan sesuatu ketika upaya kita baru belum ada di level maksimal seperti itu. Jadi memang pendekatan yang harus dilakukan itu harus ekstra. Memang terkesan capek, lelah dan jenuh ngadepi itu saja. Tapi ya itu memang yang harus kita lakukan. Restitusi memang tidak bisa instan 2 atau 3 kali, karena setiap anak juga memiliki daya serap untuk memiliki motivasi intrinsik itu berbeda-beda. Jadi tergantung si anak tersebut ketika direstitusi, ada anak yang 2-3 kali bisa sembuh, ada juga yang sampai berkali-kali tidak. Itu juga kita harus paham bahwa ada pengaruh didikan keluarga juga di situ. Mungkin Pak Heri mau menambahkan. Dulu Pak Heri kan bertanya tentang itu Pak, mengenai hukuman. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau hal kayak gini kayak maksa banget tuh. Maksa banget artinya kayaknya itu otak saya ya Bu ya. Otak saya itu tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku dan sebagainya. Saya lebih gampang ketika masalah berkaitan dengan fisik-fisik gitu loh, tapi itu memang sudah konsekuensi kita ketika sudah menjadi pendidik yang mau tidak mau, walaupun tidak berupaya untuk bisa mengarahkan mereka. Berkaitan memang itu Bu, langsung saja berkaitan dengan kelas 7F si Fadli sama Nova, maaf yang disebutkan namanya, memang butuh penanganan khusus. Saya juga tidak tahu ketika nanti sekarang diperlakukan seperti itu, sekarang lagi menjalankan itu,
nanti perasaan mereka itu apakah setelah selesai menjalani itu akan apa gitu? Iya, menjadi lebih baik apa nanti muncul ya Bu, apa nanti muncul menjadi pendendam ya, pendendam akan melakukan ulang lagi. Saya juga tidak tahu, tapi saya pernah tanya kepada anak-anak itu, kok angger kamu kalau ini di kelas 9, kamu kalau dimarahi sama ibu guru, kamu itu senang wedi jadi manut sama orang. Ini benar atau salah saya tidak tahu ya. Enggak Pak, saya jadi gelap, isin dan sebagainya. Kok jadi manut? Ya manut tapi manut dan untuk sementara Pak. Gitu. Terus saya kembalikan pada diri saya sendiri. Kayaknya iya enggak. Kita habis dengan siapa terus diomong ngegas gitu loh. Seru kita juga. Iya, nggak berkenan itu. Barangkali mungkin juga anak-anak seperti itu. Tapi saya yakin sih mungkin sih ya dua itu bisa sembuh ketika ada shock terapi organisasi. Dulu jadi bahan guyonan Bu ketika Bu Tupi itu menyampaikan baru berapa 3 kali, Bu Tupi 60 kali, minimal itu 1.500. Waduh, 1.500 Pak. Terus ada yang mengasumsikan Pak 1.500, padahal kan di sekolah cuma 3 tahun Pak. 3 tahun ya Bu, 3 tahun kan setahun kita 300 ya Bu ya. Ternyata kurang waktu itu, luar biasa ini. Mungkin itu sempat jadi bahan guyonan itu. Akhirnya menjadi, ya tidak begitu Pak, tidak dihitung terus 1.000. Ya saya yakin betul ketika memang benar 1.500, yakin sembuh. Pada baik mungkin bersihkan keramik terus dibersihin tanpa henti, ya akhirnya menjadi meleng-meleng itu celong ya. Terus ini Bu ya, saya ceritakan sedikit pengalaman saya berkaitan dengan ini juga kelas 9. Kemarin di semester 1 ini ya untuk koreksi saya pribadi ini saya nggak tahu nih. Ketika kemarin itu saya menugaskan anak-anak untuk membuat karya seni rupa juga melukis itu. Saking senangnya ketika satu kali perintah terus kelihatan itu mengerjakan semuanya. Ternyata ketika sudah 2 minggu saya mengambil nilai, ada 6 anak yang ternyata itu tidak